Framing sudah sesuai? Sesuai. Audio sudah clear? Bagus sekali. Oke, baru sekarang saya bisa buat konten ini, teman-teman. Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan match analysis dari pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia round 3 dari grup C antara Bahrain versus Indonesia yang berakhir dengan hasil imbang 2-2. Dengan hasil akhir ini teman-teman berarti Indonesia masih belum terkalahkan dalam perjuangan mereka untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Dan kalau sekarang kita melihat peta kekuatan dari grup C ini, maka selain Jepang yang menang ya di pertandingan dini hari tadi atas Arab Saudi dengan skor 0-2, ada 4 tim lainnya yang punya peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia dari round 3 ini, yaitu Arab Saudi, Bahrain, Australia, dan juga Indonesia. Dan juga Indonesia. Dan juga Indonesia. Saya mengatakan peluang, bukan pasti. Saya mengatakan peluang. Dan bisa juga langsung dari round 3 ini. Karena kita lihat saja permainan dari timnas Indonesia semalam. Luar biasa kan perjuangan dari para pemain. Ketinggalan, mereka mentalnya gak goyang, gak ada kepanikan di lini pertahanan, gak ada kesalahan-kesalahan di ruang pertahanan yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Bahrain. Bahkan pada saat wasit mengambil beberapa, saya tidak mengatakan semuanya, beberapa keputusan yang membuat kita semua penasaran, karena tampak sekali itu keputusan-keputusan yang memang tidak logis. Para pemain sebetulnya tidak terpengaruh, bahkan tidak terpancing emosinya, karena mereka fokus. Fokus untuk apa? Fokus untuk meraih kemenangan. Dan hampir saja timnas kita menang di pertandingan semalam. Hampir saja. Hanya beberapa detik lagi. Tapi saya gak paham kenapa injury time-nya itu begitu panjang. Saya sama sekali gak paham. Banyak yang menanyakan kepada saya, tolong jelaskan kenapa injury time-nya bisa sampai 9 menit lebih. Terus kemudian mau tidak mau saya menonton lagi masa injury time tersebut. Ada satu kali pelanggaran oleh pemain kita yang dilakukan kepada pemain Bahrain. Enggak pecah. Yang dilakukan ke pemain Bahrain. Dan ada free kick yang diambil. Udah cuma itu saja. Jadi kalau memang harus ada tambahan waktu injury time, ya mungkin maksimal juga semenit. Ya kan? Ya let's say sampai 97 menit. Kemudian seharusnya wasit itu meniup peluit panjang. Saya emosi dini hari tadi, maka itu saya tidak langsung buat konten ini. Kalau saya langsung buat konten ini, waduh, kata-katanya udah kasar semua yang keluar. Itu seharusnya timnas kita menang. Secara permainan juga gak buruk. Berapa sih peluang dari Bahrain yang bisa mereka ciptakan dari open play? Hitung gak teman-teman? Cuma 3. Cuma 3 peluang yang bisa mereka ciptakan dari open play. Itu pun peluang yang mereka ciptakan dengan mengandalkan skill individu dari para pemain mereka. Jadi kalau dari set play, jika mereka ingin mencoba untuk menciptakan peluang dari dalam kotak penalti, gak pernah berhasil. Karena pertahanan kita tuh sebetulnya solid banget. Tapi saya melihat di babak pertama itu Itse seperti menggendong timnas Indonesia di lini pertahanan. Saya tidak melihat dia mendapatkan bala bantuan yang dia perlukan dari Miss Hilgers atau juga dari Jordi Amat. Kalau Miss Hilgers ya wajar, karena ini kan pertandingan pertama dia ya. Apalagi langsung bermain away. Tapi Jordi Amat, ya saya melihat bahwa permainannya pasca dia cedera ya, memang belum juga kembali ke form terbaiknya. Apalagi sebelumnya juga dia beberapa kali melakukan kesalahan. Maka itu kan kemudian langsung dia diganti tuh. Di awal babak kedua dengan Rizky Ridho. Dan juga kita lihat ada Malik Rizaldi yang turun, bagus sekali. Permainan dari pemain yang sekarang bermain di Persebaya Surabaya ini, bahkan dia terlibat secara tidak langsung dalam proses gol Indonesia yang pertama. Dan ada Marcelino Ferdinand juga yang masuk, ada Reinders juga yang masuk, ada Witan yang masuk, dan semua pemain pengganti yang masuk permainannya bagus, gak ada masalah sama sekali.
Ya artinya sekarang perlahan-lahan timnas kita sudah mulai punya yang namanya kedalaman squad. Jadi saya tidur tuh dini hari tadi. Ini jujur nih, saya sama sekali gak bohong. Buat apa sih saya bohong? Sampai ke bawah mimpi wasit ini. Serius, dan di mimpi juga saya agak emosian gitu. Akhirnya saya gak bisa tidur. Saya bangun tadi jam 7-an pagi ya. Saya bangun jam 7-an pagi. Seharusnya saya buat konten ini agak sorean, cuman udahlah. Saya buat sekarang lah. Pada saat saya masih agak tenang juga ya, karena kan masih agak ngantuk gitu. Jadi masih tenang, jadi adrenalinnya belum naik nih. Jadi ya kalau dari segi permainan nggak mengecewakan sama sekali permainan dari timnas kita. Dan saya tadi lupa untuk mengatakan bahwa jika teman-teman melihat peta kekuatan dari grup C ini, maka yang belum terkalahkan hanya Jepang dan juga Indonesia. Loh, gila gak tuh? Gila gak tuh? Luar biasa perjuangan dari para pemain kita. Mereka benar-benar fight. Mereka gak khawatir bermain di kandang tim lawan. Mereka berani melakukan counter pressing. Cuman ya sayangnya wasit nih dikit-dikit perit. Padahal ada body charge juga. Yang sebetulnya bukan pelanggaran yang berbahaya, perit lagi. Jadi jalannya pertandingan itu terganggu. Dan memang sih para pemain Bahrain lebih menguasai jalannya pertandingan dari segi ball possession. Tapi dari segi efektivitas enggak. Karena total peluang yang mereka ciptakan itu dari open play seperti yang tadi saya katakan 3. Dan secara keseluruhan hanya bisa menciptakan 5 peluang yang berbahaya. Saya mengatakan peluang yang berbahaya hanya 5. Tapi timnas kita bisa menciptakan total 5 peluang yang berbahaya, 4 shot on target. Nah artinya dari segi efektivitas memang timnas kita jauh lebih unggul. Walaupun ball possession lebih berpihak kepada Bahrain. Dan memang gol dari Bahrain itu bagus sih. Karena jaraknya jauh tapi pemainnya bisa shooting begitu keras ya. Kemudian terkena tiang dalam dan ternyata itu gol. Artinya memang para pemain Bahrain ini sudah berlatih skenario set piece. Yang seperti sebelumnya saya berdiskusi dengan narasumber saya, Bang Bes kan. Di episode pertama podcast, bicara bareng Binder kan. Kan saya diskusi dengan dia. Yang pertama, saya mengatakan bahwa yang saya khawatir nih soal wasit. Dan bukan saja di podcast bicara bareng Binder itu yang saya mengatakan soal wasit, tapi juga di mana-mana saya memberikan komentar dan juga analisis, saya mengatakan hati-hati dengan wasit. Saya selalu mengatakan itu, hati-hati dengan wasit dan juga dengan faktor non-teknis, yaitu sandiwara dari para pemain Bahrain. Gila, dikit-dikit jatuh langsung guling-guling. Parah banget. Tapi kita lihat para pemain kita tuh semangat juangnya, waduh, saya memang berkali-kali mengulanginya, karena kelihatan banget, gila lu, mereka all out lu. That's why. Maka itu seperti yang selalu saya katakan, apresiasilah mereka. Mau hasil akhirnya menang, imbang, atau mungkin kalah, apresiasilah mereka. Yuk kita menjadi supporter yang lebih bijak lagi. Jangan menjadi supporter yang toksik, yang sedikit-sedikit menghina sampai menghujat para pemain dari timnas kita. So anyway, dari jalannya pertandingan Bahrain lebih menguasai ball possession, tapi para pemain kita mau tidak mau harus bertahan dulu. Sambil cek ombak, tapi perlahan-lahan baru bisa menyerang. Bahrain mencetak gol lebih dulu ketika ada free kick. Memang itu luar biasa, eksekusi free kicknya bagus. Saya sendiri kaget mereka bisa mencetak gol. Martin Pas pun mati langka. Dan kemudian para pemain kita gak gampang untuk bisa mulai build up, karena para pemain Bahrain bermain dengan yang namanya high pressing. Mereka mengawal permainan dari timnas Indonesia, mulai dari lini pertahanan timnas Indonesia. Maka itu seperti yang tadi saya katakan, saya seperti menggendong timnas Indonesia dari lini pertahanan karena gak mendapatkan backup untuk mengalirkan bola ke depan. Tapi perlahan-lahan permainan mulai terancang dan akhirnya ada crossing pertama yang masuk dari timnas Indonesia itu adalah di menit ke-42. Tapi sayang memang tidak bisa menciptakan peluang. Namun kita lihat dari build up dari belakang ada aksi individu dari Rafael Strike. Dia memberikan umpan ke tengah tapi gak ada pemain. Ternyata bola ke sektor flank lainnya, yaitu ke sektor kanan, di mana di sana ada Malik Rizaldi. Malik memberikan bola kepada Ivar memberikan crossing. Ternyata di sana sudah ada strike duel tapi tidak menang duel di udara. Bola terkena pemain dari Bahrain. Ternyata itu menuju ke Miss Hilgers dan terpantul dari paha Miss Hilgers kepada Wak Haji Ragnar Oratmangun yang bisa melakukan finishing. 1-1 baru kita lihat itu di masa injury time babak pertama pun para pemain kita bisa keluar menyerang. Nah banyak yang menanyakan kenapa sih babak pertama injury time-nya kok sampai 7 menit itu ya, kalau nggak salah. Ya karena kan di menit-menit awal tuh si Malik Rizaldi kan mendapatkan bantuan medis ya, karena terbentur kepalanya. Dan Malik ini luar biasa loh, padahal kepalanya itu dibalut perban. Ya dia berdarah-darah.
tapi dia berjuang luar biasa. Dia hanya melakukan 1 kali kesalahan umpan, yaitu di awal babak kedua. Dan kemudian pada saat ada pergantian pemain yang dilakukan di babak kedua, seperti Rizky Ridho masuk, udah ketutup itu pintu pertahanan luar biasa. Kemudian si Eleanor Reinders masuk, ya masih belum bisa beradaptasi ya. Artinya dia masih butuh waktu ya, tapi gak apa-apalah. Oke juga dia 2 kali memberikan umpan kunci. Dan ada Marcelino Ferdinand masuk, bagus juga. Dan ada Witan masuk, saya melihat permainannya luar biasa ya. Tenaga dia untuk naik turun ya. Jadi memang Sintayong ini pintar nih dalam melakukan pergantian pemain untuk bisa menstabilkan permainan dari timnas Indonesia agar tidak kendor di babak kedua. Dan gol kedua dari Indonesia, jika teman-teman perhatikan, sama seperti gol pertama, ada build up dari belakang. Bola diberikan oleh J. Itzes kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar memberikan bola kepada Marcelino. Marcelino sambil terjatuh memberikan bola kepada Tom Hay. Saya masih ingat, Tom Hay memberikan bola kepada Rafael Strijk. Dan Rafael Strijk yang kalian kritik habis-habisan, tapi bukan saya. Saya hanya mengatakan dia harus belajar bermain lebih efektif. Yang kalian kritik habis-habisan, ternyata mencetak gol, teman-teman. Maka itu ya, jaga jari-jari dan mulut kalian. Ya, jaga itu semua. Karena Rafael Strijk ini adalah pemain yang punya prospek yang bagus. Tapi harus diberikan terus menit bermain. Dan Sintayong tetap percaya kepada dia, dan Sintayong tidak salah. Rafael Strijk bisa melakukan finishing yang bagus. 1-2, wah enak banget saya nonton ini match. Karena para pemain kita tinggal main defend and counter, dan itu wajar. Bahrain udah gak bisa masuk ke pertahanan kita, solid banget. Tapi ya itu, akhirnya di masa injury time mereka bisa mencetak gol dari set piece. Iya kan? Dan saya kalau lihat tayangan ulang ini, sepertinya pemain bernomor punggung 9 mereka itu sepertinya offside, tapi mungkin dianggap tidak terlibat dalam proses set piece tersebut. Dan mereka bisa menyamakan kedudukan yang menurut saya, ya ini adalah hasil imbang yang bagi mereka terasa seperti kemenangan. Ya jelas lah, karena sebetulnya secara efektivitas mereka kalah. Gak ada tuh permainan set play yang rapi, yang ada mereka terguling-guling beberapa kali kan. Dan saya bingung, ada pemain Bahrain yang dilanggar, langsung cek penalti 2 kali loh, itu dilakukan. Pertama di babak pertama yang Sandy Walsh gak melakukan apa-apa ke pemain Bahrain, dan yang kedua di masa injury time di babak kedua itu, yang ada pemain mereka jatuh, kemudian ada pemain mereka yang protes, ada handball dari pemain kita, tapi ternyata gak ada VAR check. Nah, kenapa harus berkali-kali dilakukan itu? Tapi paling tidak PSSI perlu sih memberikan protes secara tertulis ya, agar juga para petinggi di AFC itu paham bahwa kita semua tahu apa yang sebetulnya terjadi di pertandingan semalam. Ini gak fair sama sekali bagi timnas Indonesia. Ini gak fair, ini gak sportif. Karena para pemain kita berjuang habis-habisan demi negara, demi membawa kemenangan. Dan saya memang dari awal sudah was-was, jangan sampai wasit ini nanti ada melakukan keputusan-keputusan yang memang patut dipertanyakan. Ya gak teman-teman? Saya dari awal tuh sudah mengatakan ini, faktor non-teknis dan juga wasit. Tapi ya kita juga perlu mengapresiasi kinerja dari para pemain, semua jajaran pelatih, dan juga tentunya federasi yang telah membentuk timnas yang kuat. Apalagi yang saya baca beritanya semalam, tapi saya tidak sempat membuat konten, yaitu tentang Kevin Dix yang sudah mendarat di Jakarta, Indonesia. Dan feeling saya hari ini dia akan bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Artinya dia akan menjadi tambahan pemain bagi timnas kita. Dan saya harapkan akan lebih banyak pemain yang bertambah di timnas kita untuk menjadikan timnas kita lebih kuat. Tapi kalau saya lihat teman-teman sekarang nih, pemain-pemain yang bermain di liga domestik kita, ya pada saat dimainkan, permainan yang mulai meningkat, jauh meningkat. Kenapa? Ya karena sekarang mereka mulai mendapatkan yang namanya ilmu itu, sharing of knowledge. Ya, dengan banyaknya pemain-pemain keturunan. Jadi bukan pemain-pemain naturalisasi. Naturalisasi itu adalah prosesnya, tapi mereka semua adalah pemain diaspora Indonesia yang berhak membela timnas Indonesia. Maka itu saya tidak mau masuk ke dalam perdebatan itu lagi dan lagi. Saya sudah memberikan begitu banyak edukasi dari channel ini. That's why kalau ada yang ngomong dengan diksi-diksi yang aneh atau istilah-istilah yang aneh, saya memilih untuk tidak menanggapi hal tersebut. Saya mendingan diam, saya nggak mau saya emosi, ya kan nanti saya berbuat hal-hal yang aneh, dan istri saya selalu mengawal saya di setiap kali saya keluar, saya tampil di podcast atau di TV. Nah, dia sekarang berada di belakang kamera, tapi saya mengatakan kita cooling down, kita tunggu pertandingan selanjutnya lawan China, yang kita tetap harus berikan support. Dan nanti sore, saya akan kembali membuat konten untuk membahas tentang Kevin Dix, dan juga untuk mengumumkan pemenang dari kontes giveaway. Ya kan, ada kontes giveaway, ada nanti berapa orang pemenang mah yang nanti kita kasih?
10 kan. 10 ya? 10, oke. Tapi 10. kita udah pilih ya. Udah pilih. Oke, udah pilih. Jadi tunggu 5 orang pemenang merchandise dari Mills, 5 orang pemenang pulsa senilai berapa mah? 100.000 ya, 100.000 rupiah. Oke, kamu mau menambahkan sesuatu sebelum saya closing ini? Tapi saya kemarin senang juga ya udahlah 2-2, tapi kecewa juga. Kecewa ya, mau bikin apa gitu? Iya. Jadi air tengahnya udah tidur gitu. Iya, udah kira udah menang. Nah, udah menang. Saya nonton terus, tapi dia udah tidur karena kan mau antar anak ya. Pagi bangun kan, jadi saya pikir udah menang. Terus waktu saya buka itu ya udah, tapi ya udah, oke. Kalau gitu gini, nanti aja kamu lanjut waktu mau ini nanti pengumuman giveaway ya. Ini biar kita closing dulu konten ini. Oke, terima kasih teman-teman yang telah mendengarkan analisa saya. Jadi kita terus support tim nasional Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.